Shalom. Shalom. Ya, saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Saudara terima semua berkat yang berlimpah, sangat besar, sangat tinggi, disukai, sangat dalam dikasihi. Dan ketika kita memandang Yesus, kita diubahkan. Ya, seperti hari-hari ini menantikan Tuhan, memandang Yesus, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Itu cara Tuhan. Ya, jadi saudara nggak sia-sia duduk sehidangan dengan Raja. Ya, dalam hidangan Raja, dalam makan hidangan yang Tuhan sediakan, roti hidup, nafas hidup. Saudara dan saya akan menikmati semua berkat yang memang Tuhan sudah bayar. Dan saudara yang di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Menjadi bagian dari kami untuk memberitakan kabar baik. Karena dunia membutuhkan Injil, kabar baik. Ya, di tengah-tengah kegelapan biar muncul terang. Semakin pekat gelapnya, semakin terang. Karena terangnya adalah Yesus, terang yang supranatural. Ya, ada yang manis, ada yang luar biasa manis yang Tuhan sediakan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Melalui siapa? Ya melalui saudara, anak-anaknya, orang-orang percaya yang akan dimuliakan, yang menyatakan kemuliaan Yesus. Ya, di dalam Yesus, dan kita bersyukur kita akan teruskan pembelajaran kita dari buku Life, the Let Go Life, ya, menjalani hidup berserah, ya, menjalani hidup berserah, sama-sama katakan menjalani hidup berserah, MHB, ya, sehingga kita bebas, tuh ya, dikatakan bebas dari stres. Ya, kita udah tahu ya, stres itu silent killer. Saudara yang belum dengar aja dari bab 1, bab 2. Ini kita udah di bab 3 ya, bagian 2. Nah, stres itu silent killer, pembunuh yang diam-diam, ya. Itu dialami oleh siapapun kecuali anak Tuhan. Karena apa? Tadi kan bebas dari stres, khawatir. Karena kita bisa melempar khawatir kita. Sama-sama katakan melempar. Tuhan yang berfirman, ya lempar aja khawatir kepada Tuhan. Sebab Dia melihara kita. Ya, atau kita lepas saja. Sehingga aliran dari pipa emas itu, minyak emas mengalir dalam setiap aspek, setiap bagian, setiap dimensi, setiap area hidup kita. Jadi masalah apapun sebenarnya solusinya satu, Yesus, ya, dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Jadi ketika kita memandang Dia begitu indah, kita diubahkan seperti apa yang kita lihat, ya, seperti melihat di dalam cermin, ya, dan kemuliaan itu semakin besar. Saudara jangan takut, ya. Jadi kita nggak perlu takut, amin, ya. Judul yang kita sedang pelajari dalam bab yang ketiga ini, mengalami hidup Yesus, ya, hidup yang berkualitas dan tubuh yang berkualitas juga, ya, yang sehat. Nah, kita di bagian 2 kita akan terus melihat stresnya kepada tubuh nih. Ya, kita juga kembali mengingat apa yang Yesus sendiri nyatakan. Ya, artinya kalau Tuhan Yesus nyatakan hidup, kami sampai katakan hidup berkualitas, tubuh berkualitas, tentu Dia bermaksud demikian. Amin. Ya, tubuh berkualitas, hidup berkualitas, kita nggak kekurangan apapun. Ya, nggak akan kekurangan, dipelihara benar-benar. Ya, makanya dikatakan, kalau yang minggu lalu bisa dengar, lihat burung aja katanya. Burung di udara, apalagi murah. Burung Raja Wali juga dikatakan, nanti kita lihat ya, ayatnya kita review sedikit. Dimudahkan lagi. Jadi hidup yang berkualitas. Kami sampaikan hidup yang berkualitas.
Ya, kita lihat sebentar Matius 6:25 dulu ya. Di review dikit ya. Tuh kan, karena itu aku berkata kepadamu. Jadi Tuhan sendiri yang berkata, Yesus sendiri yang berkata, jangan khawatir. Nah, jadi kan kalau Tuhan bilang jangan khawatir, ya jangan. Ya sudah, jangan dibalik-balik ya. Jadi, wah itu kan, jadi kita harus bekerja nih, jangan khawatir. Bukan, jangan khawatir tuh lepas gitu. Karena khawatir itu kan mencengkeram. Wah ini masalah nih. Wah ini persoalan nih buat hidup saya. Aduh masalah anak, aduh masalah keuangan, aduh mesti bayar ini nggak ada. Masalah penyakit, dokter sudah menvonis misalnya. Kita pegang, aduh gitu ya. Padahal kalau kita lepas, Tuhan bilang jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu makan atau minum. Ya, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir lagi akan tubuhmu. Ya, jadi hidup, tubuh. Apa yang kamu pakai, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Artinya apa? Artinya Tuhan memberikan hidup, makanan, minuman disediakan. Ya, hidup berkualitas. Tubuh, ya bahkan didandani. Nanti kita akan lebih stres kepada tubuh ya, bagian yang kedua ini. Nah, selanjutnya apa yang kita nggak boleh lupa, yang gereja-gereja tuh sebenarnya atau orang percaya tuh Tuhan bilang jangan lupa keuntungannya, jangan lupa nih keuntunganku nih untuk hidup kamu, ya keuntungan buat hidup kamu. Dan kalau kamu terima hidup yang berkualitas dari Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kita review ya. Mazmur 103. Yuk kita baca sama-sama. Karena gini, karena waktu kita perkatakan, kita katakan tuh soalnya gini, saya nggak lupa Tuhan, saya ingat. Ya tuh, saudara pasti Roh Kudus akan menuntun saudara juga, bahkan untuk tiap hari ya, untuk memperkatakan. Karena Tuhan bilang jangan lupa. Coba ya kita baca ya sambil perkatakan sama-sama nih. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, bless artinya muliakan ya, muliakan. Pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, 3 kali ya. Jadi gini, ketika saudara masuk nih, kan akan ada jangan lupakan nih, nanti saudara baca ada 5 yang saudara jangan lupa. Ya, saudara dan saya jangan lupa sebagai gereja Tuhan. Kenapa? Udah dibayar. Ya, janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, bahasa Inggrisnya bilang all his benefit. Sama-sama baca ya. Saya nggak mau lupa semua keuntungan. Karena dari situ Tuhan dimuliakan melalui saya. Nah, sekarang 1 ya. Apa itu? Yang ketiga dikatakan dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Ya, dosa-dosa kita diampuni. Sama-sama katakan, segala dosa saya diampuni. Sudah perhatikan ya, itu diwarnai yang memikat tuh, segala. All. Ya, yang menyembuhkan kita, ya, yang menyembuhkan segala penyakit kita, penyakit saya, katakan. Ya, janganmu lagi, saya sekarang. Jadi lihat ya, ini berdampingan selalu. Kalau dosanya diampuni, pasti disembuhkan. Makanya Tuhan bilang dosamu diampuni, lumpuh berjalan. Ya, saudara lihat segitu sederhananya. 2 ya. Jadi jangan lupakan segala keuntungannya. 1, diampuni segala dosa kita atau kesalahan kita, disembuhkan segala penyakit kita. Yang percaya katakan amin. Ya. 3, ayat yang selanjutnya, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, ya, dari destruction. Katakan, Tuhan yang menebus hidup saya dari kerusakan. Nah, destruction itu kerusakan. Artinya apa? Kecelakaan, bencana, wabah, nggak ada. Ya. 4, yang memahkotai saya dengan kemurahan dan kelembutan. Nah, bahasa aslinya tuh kemurahan, favor. Ya, dan tenderness, kelembutan.
Kita dimahkotai. Tuh udah 4 ya. Tadi mau dimulai dengan apa? Jangan lupa tiap hari kita katakan diampuni segala dosa saya. Disembuhkan dari segala penyakit. Ditebus dari segala kerusakan. Dimahkotai. Nah, kata mahkota itu saya tulis atar tuh. Jadi mahkota itu seluruh kayak Shekinah glory itu ya. Dari ujung rambut sampai kaki itu bukan di atas doang, tapi semua kalau Tuhan bilang mahkota. Ya, dengan kemurahan dan kelembutan. 5. Nah, ini kan banyak orang lupa nih. Kalau dibilangin, kita dimudahkan lagi loh. Mana ada ayatnya kayak gitu. Ada saudara. Dan ini gak boleh lupa kata Tuhan. Dia yang memuaskan mulut kita dengan kebaikan, goodness. Ya, sehingga masa muda kita, saya menjadi baru, ya, diremajakan seperti pada burung Raja Wali. Nah, ini sering lupa. Dan terus orang bilang gini, tuh kan Bapak suruh memperkatakan seolah-olah kayak agamawi gitu. Saudara baca baik-baik ya. Dia memuaskan mulut kita dengan goodness, dengan kebajikan. Jadi kalau ditanya sampai katakan sampai apa? Bukan seperti agamawi, saudara. Ya. Dia yang memuaskan hasrat kita atau yang memuaskan mulut kita dengan goodness. Jadi batasnya apa? Perkatakan terus perkatakan sampai kamu puas. Beda ya, saudara, lihat ya. Saudara bisa tangkap nggak? Ya, sampai mulut kita puas sehingga masa muda kita diperbarui. Ya, jadi diperbarui itu dalam bahasa aslinya itu levelnya diremajakan. Ya, seperti pada burung Raja Wali. Saudara, di akhir zaman, tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Budi. Ya, ini waktunya udah di ujung. Berkat ini dibuka aja Mik, ya. Ini pasti Tuhan sedang kerjakan. Karena kita adalah generasi yang akan berjumpa dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kita nggak mandang kuburan. Kita malah melihat ke atas. Jadi janji ini atau keuntungan ini adalah keuntungan milik kita. Amin. Ya, seperti pada burung Raja Wali itu Tuhan sudah, yang sering dengar udah tahu bahwa burung Raja Wali itu dimudahkan secara harafiah. Secara literal. Ya, diberikan nanti kita lihat di Yesaya 40 ya, tapi lihat dari sini ya. Jadi dia itu kalau dia udah tua tinggal nunggu mati. Itu sebenarnya burung Raja Wali umur 40 tuh. 40 tahun burung Raja Wali sayapnya udah tua. Paruhnya udah bengkok. Karena panjang kan, bertumbuh. Kuku-kukunya juga udah gak bisa menangkap maksa. Karena sudah bengkok. Panjang. Gak bisa pegang ikan gitu ya. Gak bisa nyengkram. Nah, disitulah dia naik terbang. Ke atas bukit batu. Selama 150 hari. Nah, ini gambarnya apa? Kita menantikan Tuhan. Paruhnya itu dipukulkan ke batu. Copot dan tumbuh lagi yang baru. Ya, paruh yang baru. Dia copot semua kuku-kukunya yang panjang dan bengkok itu. Dan tumbuh kuku-kuku yang baru. Dan dia mencabut semua bulu-bulunya. Pikiran-pikiran yang lama, yang salah. Ya dicabut sampai benar-benar. Kalau Pastor Ben bilang seperti ayam yang dicabut bulunya atau yang digantung kalau di restoran. Sampai gundul. Kemudian tumbuh burung yang baru. Dan dia hidup 30 tahun lagi. Saudara, kenapa ini kita harus ini dunia binatang ya, bukan ada di firman Tuhan. Tapi Tuhan spesial pakai burung Raja Wali. Dan burung Raja Wali itu juga menggambarkan kasih karunia. Amin. Ya, dan saudara itu dimudahkan lagi. Jangan pernah mau dengar, wah kalau gitu gak bisa mati dong. Kalau gitu, ya pokoknya gitu deh. Seolah-olah orang dunia bilang gitu, kalau mati, kalau udah tua itu harus sakit. Stroke atau udah lemah, Alzheimer, tulang-tulangnya semua sakit dan mati. Seolah-olah begitu. Enggak. Ya, kita ini kalaupun pulang orang Kristen itu
adalah tidur, merem di bumi, melek di surga. Dan kita itu diperbarui supaya burung Raja Wali. Coba lihat Yesaya 40 supaya tanggung ya, supaya kita lihat nih, seperti apa sebenarnya tubuh yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Sama-sama katakan tubuh yang berkualitas. Ya, ia memberikan kekuatan tuh ya, bahasa Ibraninya koah, kepada yang lelah. Ya, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, tiada berdaya tuh udah kayak Abraham tuh sama Sarah kan. Sebenarnya kalau udah tua nggak mungkin bisa punya anak. Nah, sampai dia memberikan kekuatan baru. Ya, nah, he give tuh ya power. Ya, to the faint, yang pingsan bahkan ya. Ya, no might to them that have no might, tidak ada lagi kekuatan memiliki anak misalnya. Ya, he increase strength. Saudara, ini yang Tuhan sediakan, saudara. Terusin. Ya, 30. Ya, jadi kalau dibilang ini, dan saya juga baru dapat kekuatan baru. Jadi gini, kalau kita bilang ini, wah, kalau kayak Mika gitu kan masih muda nih anak saya nih, 20-an. Biasanya berpikir misalnya gini, oh saya masih kuat, nggak perlu ayat ini. Siapa bilang? Karena ayat ini bicara tentang, lihat ya, orang-orang muda itu akan menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Bahkan orang-orang muda di zaman-zaman ini lesu, lelah. Nah, tetapi apa ayat 31 bilang? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudara ya, saudara dan saya ini ada orang-orang yang mendengar firman seperti itu menantikan Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan. Memilih yang terbaik. Itulah maksudnya menanti-nantikan Tuhan. Ya mungkin saudara sendiri pribadi juga bisa menanti-nantikan Tuhan. Yesus kau baik. Ya, atau saudara lagi, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Saudara duduk berbahasa roh atau duduk merenungkan firman. Ya sambil di mana lah? Sambil jalan kaki atau sambil lihat, nanti kan lihat bunga ya. Itu mendapat kekuatan baru, sama-sama katakan kekuatan baru. Nah, di kekuatan baru itulah sama tuh koah. Koah itu kekuatan yang ditukar, saudara. Maksudnya gini, tadi kan teruna-teruna manusia dan kejatuhan, bahkan teruna anak-anak muda itu lelah, letih, jatuh tersandung karena lemah tuh. Kenapa? Karena dosa dari penciptaan, korosi. Ya, dosa masuk. Tetapi kita menantikan Yesus, percaya seperti ini, dikasih kehidupan Yesus. Sama-sama katakan kehidupan Yesus. Dan tubuh Yesus nih, kekuatan Yesus. Paham ya, saudara, paham ini? Ini penting sekali. Makanya disebutnya mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Ya, kalau ini bahasa aslinya juga swift, ya, cepat naik, kuat artinya. Dan dengan kekuatan sayapnya tuh dibilang ya. Makanya disebutnya kekuatan, koah juga. Ya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ya, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, mereka berlari tidak pingsan, mereka disebutnya juga tadi faint tadi ya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi, saudara jangan pikir, oh ini buat orang tua aja. Enggak. Not to be weary, not faint ya, tidak pingsan jalan. Dalam perjalanan hidup kita memiliki kekuatan Raja Wali. Kekuatan kasih karunia. Tubuh yang benar-benar dimudahkan secara literal. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, kalau saudara belum lihat, mana buktinya? Saudara lihat di akhir zaman ini. Ya, ini sedang diwahyukan dengan luar biasa oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi itu yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, sekarang kita teruskan bagaimana tubuh yang berkualitas. Ya, tadi hidup, lihat ya, saudara udah lihat, wah luar biasa, termasuk tubuh juga kan. Nah, jadi kita udah tahu, kalau udah dengar ya, khawatir, oh lepas aja, lempar aja sama Yesus. Tuhan, bukan urusan saya, urusanmu. Gak usah dipencet, lepas aja.
Kayak nggak bertanggung jawab Pak, main lepas-lepas khawatir. Oh Tuhan yang suruh, karena sudah dibayar ya. Karena melepas itu membuat aliran dari surga itu lancar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan melanjutkan ya, Matius 6 ayat 27. Lihat ya, mulai di sini ya. Perhatikan. Siapa yang diantara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jawabnya nggak ada ya. Jadi sehasta aja nggak ada. Selangkah aja 45 cm kan ini sehasta. Satu hasta 45 cm. Nggak nambah saudara. Artinya nggak ada gunanya sama sekali. Sama-sama katakan khawatir nggak ada gunanya sama sekali. Amin. Ya, lihat 28. Perhatikan. Jadi tadi ini kan kalau ditanya, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Artinya tubuh ya. Tadi kan hidup, makanan, minuman. Tubuh, pakaian kan? Ya, makanya pakaian itu berkaitan dengan tubuh. Nah, perhatikan apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan ya. Tuhan bilang gini kemudian, perhatikan katanya, bunga bakung. Ya, bunga lili itu bunga bakung yang di lembah ya, di ladang. Ya, yang tidak tumbuh, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Artinya bunga itu dia tidak usahakan untuk sehat itu ya. Tanpa bekerja, tanpa meminta itu artinya apa juga? Artinya dia yang didandani oleh Bapak. Ya. Jadi kalau bunga itu saudara harus bayangin gini. Saya lihat tadi jalan-jalan ya. Pohon kan daunnya hijau, batangnya hijau gitu, yang apa yang di rumput gitu, yang bunga nggak ada harganya tuh. Kemudian dia tumbuh bunga orange gitu ya, bunganya, daunnya gitu. Sudah lihat. Kalau Tuhan bilang gini, coba perhatian deh. Iya ya. Ada sehat, dia tuh sehat saudara. Karena bisa berwarna, lihat ya. Kalau ada lagi mau nambahin, iya ya, padahal dia nyerap tanahnya aja coklat hitam gitu ya. Nyerap sari-sari dari tanah. Kok bisa jadi merah ya? Nah, itu ada kekuatan tuh saudara. Yang tadi dibilang ya, ada power, ada koah tadi, ada kehidupan yang membuat dia munculkan bunga itu. Ya. Dan kemudian Tuhan bilang gini, sebelum maju ya, biarin dulu. Salomo aja nggak berpakaian seperti itu. Artinya gini, orang kaya, ya mungkin dia bisa beli pakaian, bisa beli. Saudara kalau banyak duit bisa beli apa? Bermerek mah, branded. Baju bermerek, tas semua, bukan salah ya. Tetapi nggak bisa beli kesehatan. Makanya lanjut. Namun aku berkata kepadamu, kata Tuhan, Salomo ini orang terkaya di dunia sampai hari ini. Dalam segala kemegahnya pun, artinya dengan segala kekayaannya, tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga ini. Jadi kalau saudara perhatikan bunga, saudara lihat contoh. Tuhan Yesus bilang ini, tuh lihat deh. Saudara bisa lihat. Seperti itulah kekuatan Tuhan yang memunculkan itu bunga. Ya. Tadi ada yang bilang cerita sama saya gini, ya karena ada DNA-nya Pak. DNA-nya itu buat, jadi kalau DNA bunga mawar ya mawar keluarnya. Kalau bunga kembang sepatu ya kembang sepatu. Nggak mungkin bunga kembang sepatu munculin mawar gitu. Nah, saudara sekarang gini, karena Adam sudah jatuh, DNA Adam membawa apa? Membawa kerusakan, membawa korosi, membawa kematian. Nah sekarang kita hidup dari apa? Dari penebusan, katakan dari penebusan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus, Adam yang kedua, menebus saudara dan saya. Nah sekarang Tuhan Yesus yang sama itu katakan gini, nih kamu nih, kalau kamu percaya, kamu memiliki DNA yang baru, DNA Kristus namanya, DNA Yesus. Makanya ada, kalau dibandingkan sama Salomo aja, ya, tuh bunga lebih indah dibilang. Dan kita udah tahu ya konteksnya tadi bicara pakaian itu, dia bicara tentang apa?
tentang tubuh. Paham ya Tuhan Yesus sampaikan itu. Lihat 30-nya. Jadi, makanya dibilang, jadi demikian Allah mendandani rumput. Karena bunga tuh tadi yang apa lagi nih? Dijelasin. Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Yang fana. Nggak sampai seminggu, nggak sampai 2 hari. Sehari dibabat orang, dibuang ke api, dibakar. Nggak ada harganya sama sekali. Tapi didandani dengan power. Ya, dengan kekuatan Tuhan. Dengan DNA Kristus. Sudah lihat ya, ini bicara tadi Salomo nggak bisa beli kesehatan ilahi. Kita tahu ya, Salomo itu cuma dapat, kalau hikmat tuh cuma dapat kekayaan dan kehormatan. Tapi umur panjang dia nggak dapat. Dia nggak dapat umur panjang karena bersyarat di Perjanjian Lama. Nah saudara, sekarang Tuhan sudah beli, ya, sudah bayar lunas kesehatan ilahi itu. Ya, jadi uang itu bisa beli apa? Bisa beli dokter, bisa beli obat, bisa beli vitamin, bisa beli bayar fitness center gitu ya, latihan wah gitu. Ya, tetapi tidak bisa beli kesehatan sebenarnya. Ya, berapa banyak orang yang olahraganya kuat, mati dia. Jadi, saudara, ini supaya jangan lupa ya, termasuk saya. Saya sehat bukan karena olahraga. Karena saya olahraga, karena saya sehat, saya olahraga. Sekali lagi ya. Kan orang bilang tadi, teman saya kan suka lari sekarang karena saya ajakin. Kemudian dia bilang gini, "Iya nih, pokoknya saya mah cari sehat aja, Mel. Saya cari sehat." Kalau saya dalam hati bilang gini, karena saya sehat, saya olahraga. Saudara, beda ya, saudara. Di bawah kasih karunia kita memiliki kesehatan ilahi, kesehatan Kristus, tubuh berkualitas. Sekali lagi. Kesehatan ilahi, tubuh Kristus, tubuh berkualitas. Kata Tuhan, coba lihat bunga aja. Ya, yang hari ini ada, yang fana aja kayak gitu tuh. Apalagi kamu yang kekal. Nah, gitu. Saudara paham? Ini power yang luar biasa, saudara. Ya, kita memiliki kualitas kesehatan. Saya memiliki kualitas kesehatan yang seperti Tuhan itu mendanani bunga bakung. Ya. Amin. Ya. Jadi yang fana aja Tuhan dananin, apalagi kita anak kesayangannya. Jadi saudara nggak usah gelisah. Nanti kita akan lihat juga ya. Bahkan kita nggak perlu terlalu banyak dengerin ngomongan ahli-ahli kesehatan gitu. Entar ya. Ya, jadi apalagi kalau misalnya saya seumur gini, 58 sekarang. Ya, kita kan udah tua. Nah, orang bilang gitu. Sudah banyak lupa. Bagaimana usianya udah banyak. Bagaimana vonis dokter masa depan. Ya. Tapi ketika kita lihat bunga, kehidupan tuh memancar. Ya, kehidupan yang kuat, sama-sama katakan kehidupan yang kuat memancar. Buktinya apa? Buktinya dia begitu indah. Sudah perhatiin deh, bunga yang nggak ada artinya tuh, jangan bunga yang mahal lah, yang di jalanan gitu. Ya, sudah dibayar. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi mengapa Yesus bicara tentang kesehatan ilahi? Kenapa nih? Kan sekarang tadi Yesus nih cerita nih. Tidakkah Kau akan lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi persoalannya bukan apa-apa, soal percaya. Sama-sama katakan soal percaya. Percaya nggak? Kadang-kadang orang diceritain gini aja, belum apa-apa udah gini. Oh, mana bisa sehat terus. Oh, mana bisa dimudahkan lagi. Wah, nggak bisa. Melki itu melawan alam atau melawan apa? Kenyataan. Udah umur berapa? Kita mah, kita mah bawa kita. Lu aja. Ya. Kenapa Yesus bicara tentang kesehatan ilahi ini? Kan Tuhan juga nggak bilang ini dengar yang muda-muda, yang nggak bilang gitu juga kan? Ini kan yang dengar Yesus kan juga ada yang
banyak umurnya. Karena dia tahu dia akan bayar, dia akan beli kesehatan itu. Dia akan beli keutuhan itu, kekuatan. Ya, dengan tubuhnya. Sama-sama katakan dengan tubuhnya. Ya, makanya kita ingatkan, hari Minggu kita dengar tuh. Kita bicara juga tentang hal ini. Tapi dalam konteks Holy Communion kan. Apa tuh? Perjamuan kudus. Tuhan spesial bilang, ini tubuhku. Ini tubuhku, ini tubuhku. Ya, akui tubuhku. Nah, gereja mungkin atau orang percaya gagal mengakui tubuh Tuhan. Nggak ngeh gitu. Padahal Tuhan bilang gini, discern, mengakui tubuh Tuhan. Ya, jadi kita sekarang ini sudah di seberang salib. Ya, sudah bukan akan sembuh, sudah bukan akan sehat. Ya, kita udah tahu oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Kenapa? Karena sudah. Nah, jadi kalau kita praktis sekarang, kasus-kasus ya. Pertama gini, kalau saudara berhadapan sama keadaan atau dokter ngomong, atau ya orang-orang itu, wah betul kan, tulang lu udah sakit kan? Atau ada apa aja deh, ya saudara, saya nggak mau sebut ya. Saudara ingat, final word itu artinya dari Tuhan. Coba kita lihat ayat Efesus ayat 21 dulu. Ya, jadi Tuhan itu, Yesus itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, ya pemerintah, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Ya, jadi Tuhan itu jauh lebih tinggi. Dia raja segala raja. Ya, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saudara termasuk nama apa? Mau cancer, mau TBC, mau depresi, mau sakit perut, mau sakit kepala, mau apapun. Tuhan itu jauh lebih tinggi. Firman Tuhan itu jauh lebih tinggi. Sama-sama katakan jauh lebih tinggi. Ya, bukan hanya di dunia ini saja. Jelas ya? Jadi di dunia ini, saudara, bukan wah nanti di sorga, bukan di dunia ini. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, itu jelas ya. Sekarang dan sampai yang akan datang. Ya. Jadi saudara kalaupun dengar nama baru, ya kemarin ada nama baru tuh. Sampai saya nggak inget-inget lah ya, COVID-19 kan ada nama barunya apalah gitu ya, mutasi dari D apalah segala macam, sampai udah nggak didengerin lagi sama saya. Bukan metaverse, Omnicon apa tadi, ya nggak tahu lah ya. Tuhan Yesus jauh lebih tinggi ya, baik nama yang belum muncul juga Tuhan Yesus jauh lebih tinggi. Nah, yang berikutnya, kalau dokter udah bilang gini, ya ini mah udah nggak mungkin, atau ini, nah kita baca firman Tuhan, Lukas 1 ayat 37, sama-sama baca nih. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada. Jadi kalau dokter bilang, mungkin katakan gini, ya ini udah tidak mungkin deh, bisa disembuhkan. Kata Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, jadi kita nggak usah gelisah. Kalau khawatir di depan, oh bisa kena loh, ini sekarang lagi gini, lagi gitu. Mazmur 91 ayat 7. Baca sama-sama. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kalau Tuhan bilang tidak akan nggak? Tidak akan. Ya. Jadi kalau dokter bilang, wah ini bisa berpotensi gini-gini, kalau ini sakitnya gini bisa berpotensi gini-gini. Tidak akan. Tuhan bilang tidak akan. Jadi pendapat siapa yang menjadi final word, ya, perkataan terakhir? Ya, yang akan kita percaya hari ini. Ya, bahkan tadi dikatakan Mazmur 103 ayat 5 dikatakan apa? Jadi kita bukan menerima penuaan bahkan. Karena tua itu kutuk, saudara. Karena Adam jatuh dalam dosa, ada penuaan, kutuk. Ya, tetapi kita menerima peremajaan, berkat. Berkat kasih karunia. Amin. Ya, saya akan bacakan kesaksian untuk bagian terakhir dari buku ini. Supaya saudara, kita kan bicara praktis kan.
hari-hari ini ya. Nah, ini saya menderita folikulitis. Nah, itu folikulitis tuh peradangan pada folikel rambut. Folikel rambut tuh ya tempat rambut tumbuh tuh ya. Jadi bisa botak permanen mungkin ya jadinya ya. Selama 38 tahun sejak saya berumur 15 tahun. Waduh ya. Saya telah mengunjungi lebih dari 100 dokter dan semuanya menyatakan bahwa kondisi ini tidak dapat disembuhkan. Dokter yang ngomong. Dengar ya. Saya sudah melakukan apa saja. Saya membeli semua jenis krim, dan obat-obatan yang tersedia. Tetapi kebanyakan malah membuat kondisi saya memburuk. Ada bercak-bercak merah di sudut punggung, dada, dan lengan saya. Dan saya tidak pernah bisa membuka baju di tempat umum. Saya juga takut keluar rumah karena orang-orang akan berpikir saya mengidap penyakit menular. Mereka merasa jijik saat melihat kulit saya. Oh, jadi masalah kulit ya. Tapi di lubang rambut ya, di dalam tubuh juga kan ada rambut-rambut yang halus ya. Kulit saya merasa gatal dan semakin parah saat berkeringat keluar. Jika terkena hawa dingin dan kering secara mendadak, kulit punggung saya bisa robek dan berdarah. Nah, penyakit kulit ya. Saat saya hendak meraih sesuatu dengan cepat, ya, saya tidak ingat berapa kali seorang memberitahu ada darah yang merembes di bagian belakang baju. Sampai segitu parahnya nih ya. Kondisi tersebut amat mengerikan. Tetapi kerusakan paling parah terjadi di jiwa saya. Dengan keadaan begitu, jiwanya juga ikut stres, tertekan. Selama bersekolah saya selalu menolak undangan pesta dalam kolam renang atau pantai. Iya ya. Kalau saya ingin ke pantai, saya memilih tempat terpencil dan datang pada jam-jam yang tidak lumrah supaya tidak bertemu orang lain. Saya sudah menjadi Kristen sejak 1982. Tetapi 5 tahun terakhir saya tidak pernah pergi ke gereja karena semua khotbah sepertinya mengharuskan saya untuk berusaha lebih keras. Bukan rest, tapi usaha, ya, bukan lepas stres atau khawatir, tapi mesti cengkeram lebih kuat. Setelah 30 tahun mengusahakan jalan menuju surga, akhirnya saya kelelahan. Ya, agama membuat kelelahan. Kita bukan agamawi, kita rohani. Roh Kristus ya. Lalu 2 tahun lalu saya mulai mendengarkan khotbah-khotbah Pastor Prince saat berjalan-jalan pagi. Hal itu berlangsung selama berbulan-bulan dan keadaan mulai berubah. Perhatikan ya. Ketika dia mulai memperhatikan, rest, menantikan Tuhan, dengar kata kebenaran, firman Kristus, DNA Kristus. Ya. Saya mulai percaya bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihinya. Dia mulai dengar berkat. Dan saya mulai bersandar pada pekerjaan yang telah diselesaikannya bagi saya. Ini katanya ya, bersandar pada finish work. Ya, pekerjaan yang selesai. Dan tidak lagi mengandalkan upaya-upaya yang saya lakukan baginya. Ya bukan. Jadi terima supply. Hari ini kulit saya sembuh total secara ajaib. Haleluya. Kondisinya benar-benar mulus dan lembut seperti kulit bayi. Wow. Bahkan istri saya sendiri ikut tercengang. Untuk pertama kali dalam 38 tahun, saya dapat melepas baju saat bermain tenis bersama sahabat-sahabat saya. Sekarang nggak usah di pantai, main tenisnya dia buka baju. Pastor Prince membagikan tentang pemulihan Tuhan dalam sejumlah khotbahnya. Dan saya telah dipulihkan. Kulit baru saya adalah berkat yang paling sederhana. Tuhan juga memulihkan damai sejahteranya yang sempurna bagi saya. Dan saya kini tidak merasa khawatir. Jangan khawatir, dilepas. Ya, karena saya menyerahkan semua kekhawatiran saya kepadanya. Lempar khawatir saya kepadanya. Dan saya menerima kebaikannya. Terima pemeliharaan atau kebaikannya. Perasaan takut dan tertekan telah menjauh dari diri saya. Ya, bebas dari gelisah, khawatir, takut termasuk ya. Terima kasih Yesus, kau telah bersedia disalibkan bagi saya. Saudara, kita melihat suatu hal yang praktis. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saudara mengalami hal ini, hal itu, penyakit ini, penyakit itu, alergi ini, alergi itu, ya, masalah yang sudah divonis dokter, kelemahan-kelemahan ini, kelemahan-kelemahan itu, perkataan-perkataan yang sudah dilepaskan dan saudara percaya.
Dan saudara berkata sekarang saudara mendengar firman Tuhan, bahwa saudara dapat memiliki tubuh yang berkualitas, tubuh yang DNA Kristus. Dan saudara berkata, saya mau disembuhkan, bahkan saya mau dimudahkan. Seperti tadi kesaksian ini, kulitnya yang bermasalah begitu parah dibuat seperti bayi lagi. Seperti dalam kisah Naaman tuh, di dalam Alkitab. Saudara bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ikuti doa bersama-sama saya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya, saya diselamatkan. Saya percaya, saya mengaku bahwa Engkau mati buat saya, dibangkitkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau. Sekarang saya menerima Juru Selamat itu. Saya adalah anak-Mu, anak yang paling dikasihi. Dan sekarang saya menerima kesembuhan oleh bilur-Mu. Saya sudah sembuh oleh karya-Mu yang sempurna. Saya tidak khawatir lagi. Saya hidup dalam damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.